Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 46. Menghancurkan segel. Setelah merasa cukup dengan formasi yang mereka pasang, mereka bertiga kemudian terbang ke puncak gunung tersebut, agar mereka bisa memulai penghancuran terhadap segel yang diciptakan oleh para dewa. Sebelum mereka menghancurkan segel, Shen Guangmo menjelaskan, jika segel tersebut adalah segel yang sangat kuat dan berlapis-lapis, sehingga tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah. Shen Guangmo juga mengatakan jika ia bisa langsung menghilangkan segel miliknya, sedangkan untuk segel yang diciptakan oleh para dewa lainnya, dia tidak yakin apakah bisa menghilangkannya atau tidak, karena setiap segel memiliki keunikan dan kekuatan pertahanan yang berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan para dewa yang menciptakan segel tersebut. Namun Xiaolang tidak mempermasalahkannya sama sekali, dia justru sangat senang karena kakeknya sudah mau membantu. Baiklah, kalau sudah tidak ada hal lain lagi, maka aku akan mulai menyerang, ucap Xiaolang. Apa kau membutuhkan bantuan ayah? Tanya Shen Liu. Untuk saat ini aku rasa tidak, ayah. Karena aku ingin menguji sebesar apa kekuatan di ranah Immortal God, jawab Xiaolang. Baiklah, sekarang kakek akan menghilangkan segel yang kakek ciptakan, ucap Shen Guangmo, lalu menciptakan segel tangan yang cukup rumit. Setelah Shen Guangmo selesai membuat segel tangan, gunung yang ada di bawah mereka tiba-tiba saja bergetar dan mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Beberapa saat kemudian, dari dalam gunung tersebut keluar sesuatu berbentuk bola energi yang memiliki aura yang sangat besar. Lalu setelah itu, Shen Guangmo langsung menghancurkan benda tersebut. Segel yang kakek ciptakan sudah kakek hancurkan, sekarang adalah giliranmu, ucap Shen Guangmo. Terima kasih kakek, jawab Xiaolang. Xiaolang kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara, lalu ia menciptakan dua teratai semesta di telapak tangannya. Teratai semesta yang diciptakan Xiaolang semakin bertambah besar seiring banyaknya energi spiritual yang ia masukkan ke dalamnya, sampai akhirnya ukuran dua teratai semesta tersebut mencapai seperempat ukuran gunung. Setelah itu, Xiaolang langsung melemparkan kedua teratai semesta tersebut ke arah gunung. Boom! DHUAARRRRRR. Ledakan dahsyat langsung terjadi ketika kedua teratai semesta tersebut menghantam gunung. Ledakan dahsyat tersebut juga menyebabkan tanah dan gunung bergetar, bahkan getarannya sampai ke ibu kota Kekaisaran Dewa. Meski begitu suara ledakannya tidak sampai terdengar ke ibu kota Kekaisaran, karena suara ledakan tersebut diredam oleh formasi ruang dan waktu milik Shen Liu. Dan tidak hanya itu saja, ledakan dahsyat tersebut juga menyebabkan sebagian gunung hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan sebagian segel yang tertanam di dalamnya, yang ikut hancur bersamaan dengan hancurnya sebagian gunung tersebut. Benar-benar segel yang sangat kuat, bahkan dua teratai semesta yang aku ciptakan tidak mampu menghancurkannya sekaligus. Ucap Xiaolang, ia sedikit terkejut ketika melihat gunung tersebut tidak langsung hancur seluruhnya. Tentu saja tidak akan semudah itu, meski kekuatanmu sekarang telah meningkat, tapi bukan berarti kau bisa meremehkan kekuatan para dewa, terlebih dewa-dewa terdahulu, ujar Shen Liu. Ayahmu benar, kau tidak bisa meremehkan dewa-dewa terdahulu. Ucap Shen Guangmo, entah mengapa dia merasa sedikit tersinggung dengan perkataan Shen Liu. Di Istana Kekaisaran Dewa, para dewa yang sedang berkumpul dan membicarakan tentang keberadaan klan Xiao dan Xiaolang, tiba-tiba saja dikejutkan dengan getaran yang cukup kencang. Tidak lama setelah getaran itu terjadi, beberapa dewa nampak terkejut karena mereka merasakan perasaan yang aneh. Apa yang terjadi? Dan apa yang menyebabkan getaran ini? Shen Huoliang nampak kesal, karena pembicaraan mereka terganggu gara-gara getaran tersebut.
Entahlah yang mulia, tapi sepertinya ada yang mencoba menghancurkan segel dunia dewa kuno, jawab salah seorang dewa. Apa maksudmu? Memangnya siapa yang bisa menghancurkan segel itu? Lagi pula tidak ada seorang yang mengetahui di mana letak segel itu, kecuali para dewa. Ucap Shen Huoliang yang nampak kebingungan. Itu benar yang mulia, karena aku juga bisa merasakannya. Bahkan aku bisa merasakan jika segel yang aku ciptakan telah dihancurkan, jawab dewa yang lainnya. Tapi siapa yang bisa menghancurkan segel itu? Shen Huoliang masih tidak bisa percaya dengan yang mereka katakan. Kalau begitu, sebaiknya kita ke sana sekarang juga. Supaya kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi, akhirnya Shen Huoliang mengajak mereka semua memeriksanya secara langsung. Baik yang mulia, jawab para dewa serempak. Setelah itu, Shen Huoliang dan para dewa langsung pergi menuju ke gunung yang merupakan tempat segel dunia dewa berada. Beberapa menit kemudian, mereka semua akhirnya sampai di dekat gunung terbesar di alam ilahi. Tapi saat mereka berada di sana, semuanya tampak baik-baik saja, bahkan mereka tidak melihat ada orang lain di sekitaran gunung selain mereka semua. Sementara itu, di dalam mantra formasi, Xiaolang yang sudah bersiap untuk melakukan serangan berikutnya, tiba-tiba saja terhenti ketika merasakan keberadaan para dewa di sekitar tempat tersebut. Dan benar saja, saat Xiaolang mengalihkan pandangannya, ia langsung bisa melihat Shen Huoliang bersama para dewa lainnya tidak jauh dari gunung, yang sepertinya sedang mengawasi gunung tersebut. Ayah, kita kedatangan tamu, ucap Xiaolang. Abaikan saja mereka, karena mereka tidak akan bisa masuk ke sini dengan mudah, jawab Shen Liu. Kalau begitu kita ubah sedikit rencananya. Sekarang aku ingin ayah membuka gerbang dimensi dan membawa seluruh penduduk desa ke sini, agar saat segel ini hancur, kita bisa langsung pergi ke dunia dewa kuno, ucap Xiaolang. Lalu kakek. Tenang saja, kakek sudah tahu apa yang harus kakek lakukan, ujar Shen Guangmo. Terima kasih kakek, kau memang yang terbaik, jawab Xiaolang. Shen Liu dan Shen Guangmo kemudian melesat terbang ke bawah dan mendarat di kaki gunung tersebut. Lalu setelahnya, Shen Liu langsung membuka gerbang dimensi menuju ke desa kecil Xiao untuk menjemput semua orang yang ada di desa. Sedangkan Shen Guangmo, langsung menciptakan formasi pelindung untuk melindungi tempat tersebut, agar tidak terkena dampak serangan Xiaolang nantinya. Beberapa menit kemudian, Shen Liu sudah kembali lagi ke tempat tersebut bersama dengan semua orang yang ada di desa, begitu juga dengan Xiao Guang yang telah kembali ke desa kecil Xiao. Kakek, apa semuanya sudah siap? Tanya Xiaolang melalui telepati. Lia, kami semua sudah siap. Kau bisa melakukannya sekarang, jawab Shen Guangmo. Xiaolang tersenyum senang mendengar jawaban kakeknya, ia kemudian mengangkat tangan kanannya ke udara, lalu menciptakan tombak cahaya dengan menggunakan energi dari kekuatan semesta. Ukuran tombak cahaya tersebut memang tidak terlalu besar, bahkan ukurannya sama dengan ukuran tombak pada umumnya, tapi aura yang terpancar dari tombak cahaya tersebut benar-benar sangat besar, bahkan aura tersebut mampu membuat tanah bergetar dengan kencang. Getaran apa lagi ini? Tanya Shen Huoliang. Entahlah yang mulia, karena kami sama sekali tidak bisa menemukan sumber getaran ini, jawab salah seorang dewa. Mereka semua benar-benar kebingungan karena tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka sudah mencoba memeriksa gunung di hadapan mereka, tapi semuanya nampak baik-baik saja dan tidak ada apapun yang mencurigakan di sana. Bahkan mereka juga tidak merasakan aura keberadaan orang lain di sekitar mereka. Chapter 47. Pindah ke dunia dewa kuno. Wush.
Boom! DHUAARRRRRR. Ledakan dahsyat kembali terjadi ketika Xiaolang melemparkan tombak cahaya di tangannya dan mengenai gunung tersebut. Karena Xiaolang menggunakan kekuatan bintang dalam serangannya yang kedua ini, ledakan yang tercipta pun jauh lebih dahsyat dari ledakan yang sebelumnya, yang menyebabkan tanah kembali bergetar hebat. Serangan tersebut tidak hanya menyebabkan ledakan yang dahsyat saja, melainkan juga menghancurkan gunung tersebut sampai benar-benar tidak tersisa sedikit pun. Bahkan daratan tempat gunung tersebut berdiri dengan kokoh telah berubah menjadi kawah raksasa, karena efek dari serangan Xiaolang yang benar-benar sangat kuat. Formasi pertahanan yang diciptakan oleh Shen Guangmo juga hampir hancur karena efek serangan tersebut. Beruntung Shen Liu langsung menciptakan formasi pelindung lagi untuk melindungi mereka. Jika tidak, mungkin mereka semua akan terkena efek dari serangan tersebut. Meski tidak terluka, setidaknya mereka akan terlempar karena gelombang udara yang menghantam mereka. Aku tidak bisa membayangkan jika yang terkena serangan itu adalah aku, ucap Dao Fang. Jika kau tidak bisa membayangkannya, maka jangan pernah berpikir untuk mengkhianati Tuan. Bahkan gunung yang sangat kokoh saja langsung menjadi debu, apalagi kau yang masih belum ada apa-apanya dibandingkan Tuan, jawab Silong. Apa kau gila? Bagaimana mungkin aku berani melakukan itu? Bahkan memikirkannya saja aku tidak berani. Ujar Dao Fang yang agak kesal dengan perkataan Shen Long. Sudahlah, jangan membahas hal yang tidak penting, bentak Xiao Guang. Sementara itu, di luar formasi, Shen Huoliang dan para dewa kembali dikejutkan dengan getaran yang lebih kencang dari sebelumnya. Bahkan para dewa juga bisa merasakan jika segel dunia dewa kuno benar-benar telah hancur. Tapi anehnya, gunung di hadapan mereka masih terlihat berdiri dengan kokoh dan tidak hancur sedikit pun. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, beberapa dewa kemudian memutuskan untuk mendekat ke arah gunung. Tapi saat mereka sudah hampir mendekati gunung tersebut, sebuah serangan dari elemen cahaya tiba-tiba saja melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Beruntung mereka bisa menyadarinya dengan cepat dan bergegas menghindar. Jika tidak, mungkin mereka akan terluka parah. Hei, siapa itu? Ujar salah seorang dewa yang mendekat ke arah gunung. Dia benar-benar marah karena telah diserang secara diam-diam. Tunggu, sepertinya memang ada yang aneh dengan tempat ini, ujar Shen Huoliang. Maksud yang mulia? Tanya salah seorang dewa di sampingnya. Coba lihat ini, jawab Shen Huoliang, lalu menciptakan bola api kecil di telapak tangannya, kemudian melemparkan bola api tersebut ke arah gunung. Para dewa memperhatikan dengan serius, karena mereka sangat penasaran dengan keanehan yang dimaksud oleh Shen Huoliang. Dan benar saja, bola api kecil tersebut tiba-tiba saja lenyap saat hampir mencapai gunung, seperti ada sesuatu yang menyerapnya. Tidak lama kemudian bola api yang sebelumnya lenyap muncul kembali dan malah berbalik menyerang Shen Huoliang. Tidak salah lagi, ini adalah formasi cermin cahaya milik klan Dewa Cahaya. Ujar Shen Huoliang lalu menangkap bola api yang melesat ke arahnya, kemudian menghancurkannya dengan mudah. Formasi cermin cahaya. Tapi bagaimana itu mungkin? Bukankah klan Dewa Cahaya telah kita musnahkan? Tanya salah seorang dewa yang nampak kebingungan, begitu juga dengan dewa lainnya. Aku sendiri juga tidak tahu, tapi yang jelas memang ada yang sedang menghancurkan segel dunia dewa kuno, jawab Shen Huoliang. Raut wajahnya tiba-tiba berubah serius. Tunggu apa lagi? Hancurkan formasi itu sekarang juga. Shen Huoliang benar-benar sangat marah. Baik yang mulia, jawab para dewa serempak. Setelah itu, para dewa langsung menyebar mengelilingi gunung di hadapan mereka, lalu mereka semua menyerangnya secara bersamaan.
agar formasi tersebut bisa mereka hancurkan dengan mudah. Namun sayangnya serangan mereka tidak mempan sama sekali, bahkan serangan tersebut malah berbalik menyerang mereka. Di dalam formasi. Tidak lama setelah gunung tersebut benar-benar hancur, sebuah gerbang dimensi yang sangat besar terbuka di hadapan mereka semua yang ada di dalam formasi. Lalu Xiaolang kemudian turun menghampiri mereka semua dan memerintahkan mereka untuk segera masuk ke gerbang dimensi tersebut, karena para dewa sudah mengetahui apa yang mereka lakukan dan sekarang sedang berusaha menghancurkan formasi. Ayah, bawa mereka semua masuk sekarang juga, aku akan menyusul kalian nanti, ucap Xiaolang. Langer, memangnya kau mau kemana? Tanya Shen Liu. Aku ingin memberikan sedikit hadiah pada para dewa sialan itu, jawab Xiaolang, kemudian terbang mendekati formasi. Meski sudah bisa menebak apa yang akan Xiaolang lakukan, tapi Shen Liu juga tidak bisa melarangnya, karena prioritas utamanya saat ini adalah membawa semua orang yang ada di sana ke dunia dewa kuno. Sebab, waktu yang mereka butuhkan tidaklah banyak. Selain itu, Shen Liu juga sangat yakin jika Xiaolang bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, semua orang yang ada di dalam formasi telah masuk ke gerbang dimensi menuju ke dunia dewa kuno, bahkan gerbang tersebut sudah mulai tertutup secara perlahan-lahan. Sementara itu, Xiaolang masih berdiri di dekat formasi sambil memandangi para dewa yang sedang berusaha menghancurkan formasi tersebut. Sebenarnya aku sangat ingin menghabisi kalian sekarang juga, tapi masih belum saatnya untuk kalian musnah, karena musuh utamaku bukanlah kalian, ucap Xiaolang, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. Xiaolang kemudian menciptakan teratai semesta seukuran kepala manusia di telapak tangannya, lalu setelah itu Xiaolang membiarkan teratai tersebut menempel pada dinding formasi, agar saat formasi tersebut berhasil dihancurkan, maka teratai itu akan ikut hancur dan pastinya akan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Dan tidak tanggung-tanggung, Xiaolang bahkan menambahkan kekuatan semesta ke dalamnya. Anggap saja ini adalah hadiah pertemuan dariku, ucap Xiaolang, kemudian melesat terbang dan masuk ke gerbang dimensi. Beberapa saat setelah Xiaolang masuk, gerbang dimensi tersebut akhirnya tertutup sepenuhnya. Di dunia dewa kuno. Setelah melewati gerbang dimensi, Shen Liu dan yang lainnya akhirnya tiba di dunia dewa kuno. Saat ini mereka semua tengah berada di hamparan padang rumput yang sangat luas, namun di padang rumput yang luas tersebut juga berdiri sebuah istana besar nan megah. Lalu di bagian luar istana terlihat ada beberapa rumah yang masih dalam proses pembangunan. Tidak lama kemudian, dari arah istana besar nan megah tersebut datang 5 orang pria parubaya. Mereka berlima tidak lain adalah Lina Raja Hewan Suci. Kedatangan 5 pria tersebut tentu membuat mereka sedikit waspada, kecuali Shen Long, Xiao Guang, Shen Liu dan Shen Guangmo yang sudah mengetahui siapa 5 pria tersebut. Tapi pemikiran buruk mereka semua langsung menghilang, ketika mereka semua melihat senyuman ramah yang terukir di bibir 5 pria tersebut. 5 pria parubaya itu bahkan memberikan hormat kepada mereka semua. Selamat datang di dunia dewa kuno, apa kalian adalah keluarga yang mulia penguasa? Tanya King Long. Penguasa? Siapa yang mereka maksud? Raja Naga? Lama tidak bertemu, ujar Shen Long. The Dewa Agung. King Long benar-benar kaget ketika merasakan aura Shen Long, tubuhnya nampak sedikit bergetar ketika memandang wajah Shen Long. Ia kemudian menghampiri Shen Long dan berlutut dengan satu kaki di hadapannya. Dewa Agung, selamat datang kembali di dunia kuno, ucap King Long. Terima kasih, sekarang kau bisa bangun, jawab Shen Long. Chapter 48. Menghancurkan formasi. Setelah menyambut kedatangan mereka semua,
Kelima Raja Hewan Suci kemudian mengajak mereka untuk pergi ke istana, agar mereka semua bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman. Lalu Qin Hanzi menjelaskan kepada mereka semua jika istana tersebut adalah istana milik Xiao Lang. Qin Hanzi juga menjelaskan jika Xiao Lang adalah satu-satunya raja yang menjadi pemimpin dunia dewa kuno. Tidak hanya itu saja, Qin Hanzi juga menjelaskan jika saat ini mereka sedang membangun sebuah kota kerajaan, yang nantinya akan menjadi tempat tinggal untuk mereka semua. Mereka semua hanya bisa tersenyum kecut mendengar penjelasan panjang Qin Hanzi, meski mereka baru saja datang ke dunia dewa kuno, tapi mereka sudah mendengar semua penjelasan tersebut dari Xiao Lang, namun karena tidak ingin menyinggung Qin Hanzi, mereka semua terpaksa berpura-pura mendengarnya. Setelah mereka semua sampai di halaman istana tersebut, hal pertama yang ada dalam pikiran mereka semua adalah kagum, karena mereka tidak pernah berpikir jika istana tersebut memiliki halaman yang benar-benar sangat luas. Tapi kekaguman mereka tidak berhenti sebatas itu saja, karena kemegahan istana di hadapan mereka saat ini benar-benar bisa membuat mereka geleng-geleng kepala. Aku memang sudah sering melihat istana besar dan megah, tapi kemegahan istana ini benar-benar di luar perkiraanku. Yang membangun istana ini pasti adalah orang yang sangat hebat, ucap Zhou Jin. Terima kasih atas pujiannya. Kami berlima adalah orang yang telah membangun istana ini untuk Yang Mulia Penguasa, jawab Sue Ke. Apa? Jadi kalian berlima adalah orang yang membangun istana ini? Kalian benar-benar luar biasa, ujar Zhou Jin. Terima kasih, jawab Sue Ke. Saat mereka sedang mengobrol sambil berjalan ke istana, Xiao Lang tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Kemunculannya kemudian disambut dengan rasa hormat oleh semua orang yang ada di sana. Mereka semua bahkan langsung berlutut di hadapan Xiao Lang, kecuali mereka yang benar-benar keluarga Xiao Lang. Bangunlah, ucap Xiao Lang, lalu menghampiri anak dan istrinya. Kakak, kenapa sangat lama? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Luo Li. Tidak ada apa-apa istriku. Semuanya baik-baik saja, aku sedikit terlambat karena ada urusan yang perlu aku selesaikan lebih dulu, jawab Xiao Lang. Penguasa, maaf jika hamba lancang, apakah dia? King Long tidak berani melanjutkan ucapannya, karena takut akan salah bicara. Yang kau pikirkan memang benar, dia adalah istriku Luo Li, jawab Xiao Lang. Hormat kami penguasaan putri, ucap King Long dan 4 raja lainnya. Sudahlah, kita lanjutkan bicaranya nanti, sekarang mari kita masuk ke istana, ujar Xiao Lang. Dan setelah itu, mereka semua masuk ke istana megah tersebut. Sementara itu di alam ilahi, Shen Huoliang serta para dewa masih berusaha dengan keras untuk menghancurkan formasi yang melindungi Gunung Segel. Usaha keras yang mereka lakukan sama sekali tidak ada artinya, karena formasi tersebut benar-benar sangat kuat, yang membuat mereka semua hampir putus asa karenanya. Jika formasi tersebut hanya memiliki ketahanan yang luar biasa, mungkin mereka tidak akan pernah mengeluh sedikitpun, bahkan mereka tidak akan pernah berhenti melakukan serangan sampai formasi tersebut benar-benar hancur. Namun sayangnya, selain memiliki ketahanan yang sangat luar biasa, formasi tersebut juga memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan apapun, sehingga membuat formasi tersebut tidak hanya sulit untuk dihancurkan, tapi juga sangat sulit untuk didekati. Yang Mulia, bagaimana ini? Semua usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil sama sekali, apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah seorang dewa. Aku akan mencoba menghubungi Yang Mulia Sendian, mungkin dia bisa membantu kita, jawab Liang Jinhu, lalu menghubungi Sendian.
Tidak lama setelah Liang Jinhu menghubunginya, Shen Dian langsung datang ke tempat tersebut, meski awalnya sangat kesal karena Liang Jinhu telah mengganggunya bermeditasi. Tapi setelah mendengar penjelasan Liang Jinhu, akhirnya Shen Dian mau datang ke tempat tersebut, karena penasaran dengan yang dikatakan oleh Liang Jinhu. Ketika Shen Dian tiba di tempat tersebut, pandangannya langsung tertuju ke arah gunung di hadapannya. Ia bahkan sampai mengabaikan para dewa yang memberikan hormat kepadanya. Setelah beberapa saat memandangi gunung tersebut, Shen Dian tiba-tiba saja mengerutkan alisnya. Raut wajahnya juga berubah kesal ketika merasakan aura yang sangat tidak asing baginya. "Shen Liu, ternyata kau juga datang ke alam ilahi," ucap Shen Dian. Liang Jinhu dan para dewa kaget mendengar perkataan Shen Dian, karena mereka semua mengetahui siapa itu Shen Liu, yang tidak lain adalah saudara Shen Dian sendiri. Namun mereka tidak pernah menyangka, jika Shen Liu akan datang lagi ke alam ilahi, padahal sudah sangat lama menghilang dan tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Pantas saja kalian tidak bisa menghancurkan formasi ini, karena kekuatan kalian jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan untuk menciptakan formasi ini, ucap Shen Dian. "Maksud yang mula?" tanya Liang Jinhu. "Untuk menghancurkan formasi ini, kalian harus menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Coba kalian gabungkan kekuatan kalian semua, lalu serang formasi ini," jawab Shen Dian. "Baik Yang Mulia," jawab para dewa serempak. Shen Huoliang dan para dewa kemudian menyatukan semua kekuatan mereka, lalu membentuk sebuah bola energi yang sangat besar. Aura yang terpancar dari bola energi tersebut juga sangat besar. Setelah merasa cukup, mereka semua kemudian melemparkan bola energi raksasa tersebut ke arah formasi di hadapan mereka. Ush! Boom! DHUAARRRRRR. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi saat bola energi tersebut menghantam dinding formasi tersebut. Meski begitu, serangan gabungan mereka semua masih belum mampu menghancurkan formasi tersebut dan hanya membuatnya sedikit retak. Tapi formasi tersebut juga tidak bisa memantulkan serangan mereka, karena kekuatan gabungan para dewa jauh lebih besar dari kekuatan formasi ciptaan Shen Guangmo itu. "Lakukan lagi," ujar Shen Dian. "Baik Yang Mulia," jawab para dewa serempak. Mereka semua nampak sangat bersemangat karena serangan yang mereka lakukan berhasil membuat formasi tersebut retak. Setelah itu, mereka semua menggabungkan kekuatannya sekali lagi untuk menyerang formasi tersebut. Ledakan besar kembali terjadi ketika serangan mereka menghantam dinding formasi, namun serangan mereka kali ini juga masih belum mampu menghancurkan formasi tersebut, tapi retakan pada dinding formasi semakin membesar. Meski mereka semua sudah nampak kelelahan, serta energi spiritual mereka yang sudah banyak yang terkuras, tapi mereka semua masih belum ingin menyerah, karena hanya dengan satu serangan gabungan lagi, maka formasi tersebut akan benar-benar hancur. Lalu setelah itu, mereka akan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Gunung Segel. CH49. Menghancurkan formasi 2. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Shen Huoliang dan para dewa kemudian menyatukan kekuatan mereka sekali lagi. Hampir semua energi spiritual yang mereka miliki saat ini, mereka alirkan ke dalam bola energi yang berukuran sangat besar di hadapan mereka. Lalu setelah energi spiritual mereka terkumpul dalam bola energi tersebut, mereka kemudian melemparkan bola energi ke arah dinding formasi yang telah retak. Ush! DHUAARRRRRR. Ledakan dahsyat terjadi lagi ketika bola energi tersebut menghantam dinding formasi. Ledakan tersebut juga menyebabkan goncangan yang hebat di tanah.
lalu retakan yang ada pada dinding formasi semakin membesar hingga akhirnya benar-benar hancur, tapi ledakan tersebut juga menyebabkan debu-debu beterbangan sehingga menutupi pandangan mereka semua. Meski belum mengetahui apa yang terjadi karena pandangan mereka masih terhalangi oleh debu, tapi mereka semua nampak sangat senang, bahkan mereka sangat yakin jika formasi tersebut benar-benar telah hancur, karena sebelumnya mereka bisa mendengar suara sesuatu yang pecah dan pastinya, suara tersebut berasal dari dinding formasi yang telah hancur. Beberapa saat kemudian, debu-debu yang menghalangi pandangan mereka akhirnya menghilang diterpa oleh angin, tapi saat debu tersebut menghilang, kesenangan mereka semua juga langsung musnah begitu saja, karena di hadapan mereka ternyata masih ada formasi lainnya yang melindungi gunung tersebut. Formasi itu adalah formasi ruang dan waktu yang diciptakan oleh Shen Liu, yang jauh lebih kuat dari formasi cermin cahaya yang telah mereka hancurkan. Sial! Ternyata masih ada formasi lainnya, ujar Shen Huoliang. Dia terlihat sangat kesal. Formasi ini biar aku yang menghancurkannya, karena kekuatan gabungan kalian tidak akan bisa menggoresnya sama sekali, ucap Shen Dian. Baik Yang Mulia, jawab mereka semua serempak. Shen Dian kemudian mendekati formasi ruang dan waktu, lalu ia mengangkat tangan kanannya ke udara. Bersamaan dengan itu, langit di atas mereka tiba-tiba saja ditutupi oleh awan hitam. Suara gemuruh yang sangat kencang terdengar jelas dari awan hitam tersebut. Dari awan hitam tersebut juga terlihat kilatan cahaya petir. Beberapa saat kemudian, Shen Dian langsung menurunkan tangan kanannya ke bawah dan diarahkan pada formasi ruang dan waktu. Duar. BBOOOMMMMM. Petir hitam yang sangat besar menyambar dari awan gelap ketika Shen Dian menurunkan tangannya. Petir hitam tersebut langsung menghantam dinding formasi ruang dan waktu sehingga menyebabkan ledakan yang sangat besar. Kekuatan petir hitam tersebut menyebar ke seluruh bagian formasi, namun masih belum bisa menggoresnya sedikitpun. Duar. BBOOOMMMMM. Petir kedua dengan ukuran yang sama kembali menyambar dari awan gelap dan langsung menghantam formasi tersebut untuk yang kedua kalinya, lalu kemudian disusul oleh beberapa petir lainnya, sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dahsyat yang terus menggema bersahut-sahutan. Karena diserang secara terus-menerus, dinding formasi ruang dan waktu tersebut akhirnya mulai retak seiring banyaknya petir yang menyambar. Shen Dian tersenyum senang ketika melihat dinding formasi yang mulia retak, lalu kemudian mengangkat tangan kanannya lagi ke udara, lalu di atas Shen Dian muncul ratusan tombak hitam yang tercipta dari energi spiritual. Tidak lama kemudian, Shen Dian menurunkan tangannya dan mengarahkannya pada formasi ruang dan waktu. Bersamaan dengan itu, ratusan tombak hitam tersebut langsung melesat dan menyerang dinding formasi yang telah retak. Boom! Boom! Duar! Ledakan demi ledakan dahsyat terus terjadi, ketika ratusan tombak hitam dan petir hitam menghantam dinding formasi. Retakan pada dinding formasi ruang dan waktu juga terus bertambah besar, sampai akhirnya formasi tersebut benar-benar hancur karena diserang secara terus-menerus dengan kekuatan yang sangat besar. Hanya dalam waktu singkat formasi tersebut telah berhasil dihancurkan oleh Yang Mulia, benar-benar sangat luar biasa. Ucap salah seorang dewa memuji kehebatan Shen Dian. Tentu saja, karena itulah Yang Mulia menjadi penguasa para dewa. Ujar dewa yang lainnya menambahkan. Shen Huoliang dan para dewa nampak sangat senang karena Shen Dian berhasil menghancurkan formasi tersebut. Mereka juga tidak henti-hentinya memuji Shen Dian karena kekuatannya yang luar biasa. Dia bahkan bisa menghancurkan formasi yang sangat kuat tersebut dengan mudah. Shen Dian tentu saja merasa senang karena semua pujian yang dikatakan oleh para dewa, padahal sebenarnya,
Sendian sudah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya hanya untuk menghancurkan formasi tersebut. Baiklah, sekarang mari kita memeriksa gunung itu, ujar Sendian, lalu melesat terbang ke arah gunung dan diikuti oleh para dewa. Setelah mereka semua cukup dekat dengan gunung tersebut, sesuatu yang sangat mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, karena suasana siang yang cerah berubah menjadi gelap, seolah-olah matahari telah menghilang dari daratan ilahi. Tidak hanya itu saja, mereka semua juga dikejutkan dengan kemunculan sekelompok orang yang menyerupai mereka semua. Tidak. Lebih tepatnya orang-orang yang mereka lihat itu adalah diri mereka sendiri. Ada apa ini? Kenapa mereka semua terlihat seperti kita? Shen Huoliang benar-benar kebingungan dengan apa yang dilihatnya saat ini, begitu juga dengan para dewa. Tidak salah lagi, sepertinya kita semua telah terkena ilusi, jawab Sendian. Apa? Ujar para dewa serempak. Shen Huoliang dan para dewa benar-benar kaget mendengar perkataan Sendian, karena tidak ada seorang pun yang menyangka jika mereka telah terkena ilusi. Yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah, Sendian yang merupakan penguasa para dewa juga terkena ilusi tersebut. Memangnya seberapa kuat orang yang menciptakan ilusi itu, sampai membuat penguasa para dewa juga tidak bisa lolos dari ilusinya? Pastinya benar-benar sangat luar biasa. Jangan diam saja. Serang mereka sekarang juga, ujar Sendian yang sudah sangat kesal dan marah. Baik yang mulia, jawab mereka semua serempak. Meski mereka semua sudah kelelahan, tapi mereka juga tidak punya pilihan lain selain bertarung. Jika tidak maka mereka tidak akan pernah bisa bebas dari formasi tersebut. Bahkan yang lebih buruknya lagi, mereka semua bisa mati di dalam ilusi tersebut. Sendian dan para dewa mengumpulkan sisa kekuatan yang mereka miliki, lalu mereka menyerang tiruan mereka masing-masing dan pertarungan sengit pun terjadi saat itu juga. Sendian dan para dewa menggunakan kemampuan mereka masing-masing untuk menyerang tiruannya, namun sayangnya tiruan mereka juga memiliki kekuatan yang sama. Bahkan kekuatan tiruan mereka terus bertambah seiring banyaknya mereka menerima serangan dari Sendian dan para dewa. Tidak, pertarungan ini tidak bisa diteruskan, jika tidak kami semua akan benar-benar mati. Sendian bergumam dalam hatinya. Aku harus meminta bantuan. Lanjutnya, Sendian kemudian mencoba menghubungi 5 penguasa menggunakan kekuatan jiwanya. Namun sayangnya tidak bisa karena ada sesuatu yang menghalangi kekuatan jiwanya. Chapter 50. Formasi Ilusi Jiwa. Sementara itu, di dunia dewa kuno. Setelah sampai istana kerajaan hewan suci, Xiaolang kemudian mengajak mereka semua untuk masuk ke istana besar nan megah tersebut. Ketika pintu istana dibuka, mereka semua langsung disambut oleh 2 singgasana megah dengan 5 patung hewan suci di belakangnya. Xiaolang sedikit terkejut saat melihat sudah ada 2 singgasana di hadapannya, padahal sebelumnya masih hanya ada 1 singgasana saja. Mereka benar-benar luar biasa, tidak disangka setelah mengetahui aku mempunyai istri mereka langsung membuatnya. Xiaolang bergumam pelan dalam hatinya, lalu membawa Luo Li naik ke singgasana. Terimalah hormat kami, yang mulia penguasa dan penguasa putri. Para bawahan dan semua pasukannya langsung memberikan hormat setelah Xiaolang dan Luo Li duduk di singgasana tersebut. Terima kasih, sekarang kalian bisa berdiri, jawab Xiaolang. Baiklah, karena sekarang kita sudah berada di kerajaan yang baru, maka sudah saatnya untuk mengatur jabatan yang tepat untuk kalian semua, agar semua tugas bisa diselesaikan dengan mudah. Apa kalian setuju? Tanya Xiaolang. Kami setuju yang mulia, jawab semuanya serempak. Sejak ia memutuskan untuk menjadi raja kerajaan hewan suci,
Xiao Lang juga sudah memutuskan untuk memberikan jabatan kepada para bawahannya, agar Xiao Lang tidak perlu mengurusnya sekaligus. Terlebih lagi, sekarang dia sudah memiliki seorang bayi perempuan yang sangat mungil. Tentu saja ia harus menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi bersama keluarganya. Setelah semua orang setuju, Xiao Lang langsung memberikan jabatan yang sesuai untuk mereka semua. Pertama, Xiao Lang memberikan jabatan petinggi istana kepada ayahnya Xiao Erlong, pamannya Shen Guangming. 4 tetua sekte Bulari Sabit dan 5 raja bangsa hewan suci. Lalu Xiao Lang memberikan jabatan jenderal kepada 4 bawahannya yang setia, yang juga bertugas untuk menjaga keamanan kota hewan suci. Terakhir, ayah dan kakek akan aku jadikan sebagai tetua agung. Alasannya adalah, karena mereka berdua memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari kalian semua, jadi aku harap tidak ada yang memiliki pikiran aneh tentang keputusanku ini, ucap Xiao Lang dengan tegas. Kami menerima keputusan yang mulia, jawab mereka semua serempak. Yang mulia, maaf jika hamba lancang, tapi yang mulia belum menjelaskan tugas yang akan kami lakukan, ucap Qin Hanzi. Untuk saat ini memang belum ada karena kerajaan kita masih dalam proses pembangunan, tapi aku ingin kalian berlima membawa beberapa prajurit untuk mengumpulkan sumber daya yang akan kita gunakan nantinya, jawab Xiao Lang. Baik yang mulia, ujar 5 raja hewan suci serempak. Langer, ayah sangat penasaran, sebenarnya apa yang kau lakukan sebelum datang ke sini? Tanya Shen Liu. Karena ayahnya sangat penasaran, serta semua orang di sana sepertinya juga ingin tahu, Xiao Lang akhirnya menceritakan tentang apa yang dia lakukan sebelum ke dunia dewa kuno, kepada mereka semua yang ada di sana. Setelah mendengar cerita Xiao Lang, seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi oleh suara tawa, karena mereka benar-benar tidak menyangka jika raja mereka adalah orang yang sedikit jahil. Hahaha. Aku sangat penasaran ingin melihat keadaan mereka sekarang, ujar Sueke. Kalau kalian penasaran, maka aku akan memperlihatkannya pada kalian semua, jawab Xiao Lang, lalu mengeluarkan mutiara bening sebesar kepala manusia dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, Xiao Lang memasukkan energi spiritualnya ke dalam mutiara bening tersebut, sehingga membuat mutiara tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat terang selama beberapa saat. Ketika cahaya tersebut menghilang, pandangan semua orang langsung tertuju pada mutiara yang melayang di hadapan mereka. Namun mereka semua nampak bingung, karena di mutiara tersebut mereka hanya melihat Shen Dian dan para dewa yang sedang terdiam dengan mata tertutup dan tidak melakukan apapun. Suamiku, mereka semua kenapa? Tanya Luoli. Mereka sedang terkena formasi ilusi yang aku ciptakan, jawab Xiao Lang. Langer, ilusi apa yang kau ciptakan? Kenapa mereka hanya berdiam diri seperti itu? Tanya Shen Liu yang sepertinya sangat penasaran dengan ilusi yang Xiao Lang ciptakan. Mereka terjerat ilusi jiwa, jawab Xiao Lang. Ternyata ilusi jiwa, pantas saja mereka seperti itu, ujar Shen Guangmo. Ilusi jiwa adalah sebuah formasi ilusi yang sangat mengerikan, karena ilusi jiwa tersebut akan menjerat jiwa seseorang yang masuk ke dalamnya. Ilusi jiwa juga tidak bisa dihancurkan dengan mudah, karena untuk menghancurkan ilusi tersebut harus dari luar. Maksudnya adalah, orang yang terkena ilusi tidak akan pernah bisa bebas sampai ia mati, kecuali jika ada orang lain yang tidak terkena ilusi yang menghancurkannya. Meski begitu, untuk menghancurkan formasi ilusi tersebut juga tidak mudah, karena untuk menghancurkannya butuh kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan orang yang menciptakan formasi tersebut, yang intinya, tidak ada yang bisa membebaskan Shen Dian dan para dewa, kecuali jika kekuatannya jauh lebih besar dari kekuatan Xiao Lang.
Dan untuk saat ini, hanya 5 penguasa saja yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Xiaolang. Sebenarnya, Shen Dian juga masih bisa menghancurkan formasi tersebut dengan seluruh kekuatannya, namun sayangnya Shen Dian malah ikut terjebak dalam formasi ilusi tersebut, lalu kekuatannya saat ini juga sudah banyak yang terkuras karena menghancurkan formasi ruang dan waktu yang diciptakan oleh Shen Liu sebelumnya. Di tempat lain, sama seperti Xiaolang dan yang lainnya yang sedang mengawasi Shen Dian dan para dewa, 5 penguasa juga terlihat sedang melakukan hal yang sama. Mereka berlima terlihat sangat marah dan kesal ketika melihat kecerobohan yang dilakukan oleh Shen Dian dan para dewa. Mereka bahkan tidak menyangka jika Shen Dian bisa terjebak oleh formasi seperti itu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya penguasa surga. "Yang pastinya kita harus membantu mereka. Jika tidak kita akan kehilangan boneka yang sangat berharga," jawab penguasa roh. "Cih, jika bukan karena kita membutuhkan mereka, aku pasti akan membiarkan mereka semua mati dalam ilusi itu," ujar penguasa neraka yang benar-benar sangat kesal. "Sudahlah, kita tidak punya pilihan lain lagi, mari kita bantu mereka," ucap penguasa kehidupan. 4 penguasa lainnya menganggukkan kepala mereka serempak, lalu setelah itu, kelima sosok agung tersebut langsung menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, 5 sosok agung tersebut akhirnya muncul kembali di tempat Shen Dian dan para dewa yang sedang terkena formasi ilusi. Di dunia dewa kuno, Xiaolang yang sedang duduk dengan tenang di singgasananya tiba-tiba saja berdiri dan menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Kebencian dan amarah dalam dirinya langsung memuncak ketika melihat sosok 5 penguasa muncul untuk membantu Shen Dian dan para dewa. 5 penguasa. "Suatu saat nanti aku pasti akan menghancurkan kalian," ujar Xiaolang. Bersambung. Chapter 51. Hadiah yang luar biasa.